Hingga larut malam, pertolongan bis bantuan yang diharapkan membebaskan para personel Smash dari kondisi ketakutan tak jua datang. Begitupun supir bis sudah berupaya mencari penyebab tidak berfungsinya pendingin di dalam bis. Di tengah kondisi tidak menentu dan di tengah hutan gelap gulita, tiba-tiba Diki melihat sesuatu yang ganjil. Itu apa? Sempat jatuh? Ya itulah resiko kalau syuting, dan gue juga sering jatuh kok gitu kan. Resiko lah, yang namanya juga cari makan Pak. Gitu. Ya ada kadang kendala-kendala di apa, dan kebetulan memang katanya sih rencananya yang jatuh itu memang dijadikan suatu adegan yang dimasukin gitu. Spontanitas jadi natural aja. Karena tadi kan ini kayak berlobang itu kayak ada gundukan terus tanah gitu, pakai hak kayaknya langsung gebrak gitu. Terus akhirnya dijadiin gimmick. Ya bagus lah kalau bisa mengidekan sesuatu walaupun agak sakit dikit. Aku sudah tak tahan lagi, 5 kali kau selingkuhi aku. Aku sudah tak tahan lagi, mending ku stop sampai di sini. Terima kasih. Salam dan doa buat semuanya. Jika Charlie sedang berbunga-bunga karena Luna Maya, para personel Smash justru merasakan ketegangan luar biasa. Bahkan Bisma sempat mendapat penampakan makhluk halus yang membuatnya merinding. Seperti apa pengalaman seram Smash kala melakoni tur keluar kota? Seberapa jauh kedekatan Momo, Geisha, dan Ariel? Tentu menjadi kisah menarik yang akan terus mengundang rasa penasaran kita. Pun demikian dengan kekaguman Charlie pada sosok Luna Maya. Di sisi yang lain kami juga punya kabar seram dari Smash. Rafael dan kawan-kawan ternyata kerap mengalami kejadian-kejadian misterius yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kami menjadi saksi. Dalam sebuah tur keluar kota, Smash tiba-tiba terperangkap dalam ketakutan karena bis yang mereka tumpangi mogok begitu saja. Benarkah Bisma CS sempat bertemu dengan sosok gaib yang menakutkan? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Ini bukan drama ataupun serial televisi. Smash benar-benar mengalami kejadian abnormal kala melakoni tur luar kota beberapa waktu lalu. Di malam gelap gulita, bis yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok di tengah jalan. Para personil Smash juga mengaku sempat melihat sosok gaib dan menakutkan. Cerita di balik panggung Smash senantiasa menarik untuk disimak. Hal ini dipicu oleh karakter masing-masing personel Smash, Rangga, Rafael, Morgan, Bisma, Reza, Diki, serta Ilham, yang memang nyaris tidak pernah jaim alias jaga image ketika di depan kamera. Begitupun dalam setiap perjalanan turnya, mereka senantiasa menjadi magnet yang menyedot histeria para fansnya, terutama saat tampil di Pematang Siantar, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Namun siapa sangka, di balik histeria aksi panggung yang membuat cenat-cenut para fans Smash yang dikenal dengan sebutan Smash Blast tersebut, ada cerita berbau mistik, bernada menyeramkan, menyertai perjalanan tur mereka. Padahal usai manggung, nyaris tak ada yang aneh, hingga mereka naik bis untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota berikutnya.
Di tengah perjalanan, ketika para personel menikmati istirahat tidur di dalam bis yang mereka tumpangi untuk melanjutkan tur ke kota berikutnya, tiba-tiba gangguan datang tidak terduga. Bis yang ditumpangi para personel SMAS berhenti di tengah gelap gulita hutan lebat kawasan Pematang Siantar, Sumatera Utara. Wajah panik sempat terekam oleh kamera tim Kabar Kabari lantaran para personel SMAS terpaksa harus turun keluar dari bis. Mobil rusak, jadi berhenti di pinggir jalan. Apa? Halo pemirsa, kita lagi ada trouble. Bisnya jadi pada keluar semua kamu. Kenapa trouble-nya? Kenapa? Panas, AC-nya mati kan. Pantul kan mulai makin pengap ya tadi. Menurut saya sih terus. Ini AC-nya sempat bocor juga pemirsa. Baju saya basah. Hingga larut malam, pertolongan bis bantuan yang diharapkan membebaskan para personel SMAS dari kondisi ketakutan tak jua datang. Begitupun supir bis sudah berupaya mencari penyebab tidak berfungsinya pendingin di dalam bis. Di tengah kondisi tidak menentu dan di tengah hutan gelap gulita, tiba-tiba Diki melihat sesuatu yang ganjil. Itu apa? Lihat di sebelah sana, hutan-hutan. Ayo Morgan masuk dalam. Yuk, puji dulu. Wah, ini sendiri. Kalau nggak kuat, sampaikan tangan ke kamu. Ya mati pemirsa. Ada apa gerangan? Pemirsa, Ada apa? Hanya suara saja. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Tak ayal, imajinasi serba menyeramkan menghampiri benak para personel SMAS. Ditambah lagi di antara mereka melontarkan cerita-cerita yang membuat suasana kian menegangkan. kata pemimpinnya daerah sini rawan perampokan. Oh my god. Hah? Saya di sini daerah rawan perampokan, kenapa harus berhenti? Ya AC-nya mati. Pemirsa, ini udah jam berapa? Ini kita terdampar di daerah mana yang kita? AC-nya mati, jadi harus nggak tahu deh harus ke gimana-mana enak banget kan lagi main bintang katanya. Cocok, siap-siap Diki. Siap-siap masuk mobil Diki. Salah gue, salah teman-teman gue. Suasana di sekitar bis kian memanas. Sang supir bis tak juga menemukan penyebab tidak berfungsinya mesin pendingin. Akhirnya para personel SMAS pasrah juga. Mereka memilih masuk ke dalam bis untuk melanjutkan perjalanan tanpa mesin pendingin. Namun peristiwa matinya mesin pendingin bis yang mereka tumpangi membuka cerita aneh yang dialami para personel selama tur dari beberapa kota yang mereka kunjungi. Masih stuck seperti ini. Parah. Tapi tiap kota tuh pasti selalu ada cerita loh pemirsa. Oh ya? Pertama, backstage-nya mati, lampunya nggak ada. Bisa. Kata kedua, mati lampu, nungguin sejam kita pending. Kota ketiga genset nggak ada. Tadi baru cerita sama anak shopman juga, sebelum kita ternyata ada yang naikin sendiri gitu. Ada yang lempar pasir dari atas. Ada yang sadar. Dan katanya itu yang lemparnya itu teteh-teteh yang suka di. Udah. Ya, setiap kota yang dikunjungi SMAS menyisakan ceritanya sendiri, termasuk perjalanan tur SMAS ke daerah Sumatera Utara beberapa waktu lalu, yang menurut Rafael dan Bisma diwarnai nuansa berbau mistik. Jadi tiap kota selalu ada cerita gitu karena dan baru ngehnya ya karena kemarin itu loh AC-nya kenapa tiba-tiba bisa mati karena sebelumnya juga emang udah dibenerin dulu AC-nya sebelum kita pergi ke Pematang Siantar emang si supir sama kenek